Halo, apa kabar? Jadi ada film yang judulnya Ballerina. Dan memang judulnya sama dengan film yang versi spin-off dari film John Wick. Tapi film ini berbeda. Ini filmnya dari Korea Selatan dan dibikin oleh Netflix. Walaupun secara cerita sebenarnya emang masih mirip-mirip lah. Karena juga masih berhubungan dengan tema pembunuhan, balas dendam, dan tentunya juga film full action. Film ini singkatnya menceritakan tentang seorang perempuan bernama Ok-ju yang diperankan oleh Jang Jung-sa, yang mana sebenarnya dulunya itu dia adalah seorang bodyguard. Kemudian singkat cerita ketemu sama temennya, dan akhirnya juga memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Nah tapi tiba-tiba temennya itu bunuh diri. Nah alasan bunuh dirinya ini yang bikin Ok-ju akhirnya membalaskan dendam temennya. Nah jadi mungkin untuk yang pertama, filmnya itu dibuka dengan kesan yang cukup kuat, yang bisa dibilang juga cukup berhasil untuk setidaknya memberi kita bayangan akan apa yang filmnya tawarkan ke depannya. Dan seperti yang tadi aku bilang, filmnya itu masih berhubungan dengan adegan action, jadi ya filmnya pun akan langsung ngebuka dengan adegan action, lebih tepatnya adegan berantem. Dan cukup berhasil, karena pembukaannya seru juga. Ya meskipun jujur aja dari awal aku udah punya keluhan ya untuk bagian actionnya itu sendiri. Dan sebenarnya masih keluhanku yang sama terhadap beberapa film lain dengan genre action yang kayak di film ini, yaitu teknik fast cut-nya, atau kecepatan memotong dan perubahan antar adegannya yang terasa cepat banget ketika lagi di bagian actionnya itu sendiri. Karena tentu dengan tujuan supaya filmnya jadi lebih menegangkan, tentu kita paham, tapi aku pribadi seringkali malah jadi kurang dapet serunya. Karena ngerasa kecepatan dan sebagian besar nggak kelihatan juga untuk koreografinya itu sendiri. Yang mana menurutku agak sayang, karena kan sebenarnya bukan berarti film ini gagal untuk ngasih adegan action yang seru dan menegangkan. Buktinya di adegan action yang agak di belakang-belakang itu bagus semua, dan masih menggunakan fast cut juga, tapi untuk koreografinya itu masih bisa dinikmati. Dan dengan begitu, menurutku baru malah kelihatan untuk adegan sadisnya, dan sekaligus baru kelihatan juga untuk kesan kerennya. Nah maksudku, kalau di bagian belakang ini bisa kayak gitu, kenapa nggak dari awal aja gitu kan? Karena ya selain itu, jujur aja aku sendiri sih juga nggak begitu yakin kalau ceritanya itu akan menarik. Apalagi kan kalau ngelihat film-film lain dengan tema yang kayak di film ini, yaitu film dengan tema full action, kayaknya aku belum menemukan film full action yang udah bisa bikin pingin nonton, cuman bener-bener karena ceritanya doang. Karena sebenarnya kan yang bikin film-film ini menarik adalah adegan actionnya itu sendiri. Yang bahkan untuk film John Wick pun aja, aku sebenarnya juga nggak begitu peduli sama ceritanya. Dan memang cuma nonton karena nungguin adegan actionnya doang. Dan bisa dibilang, buktinya di film ini pun ya kurang lebih cukup sama. Ceritanya simpel banget. Karakterisasinya bisa dibilang minim, pertumbuhan karakternya hampir nggak ada, motivasi karakternya jelas tapi masih bisa dipertanyakan juga, dan aku pribadi nggak begitu peduli sama tokoh-tokohnya. Dan kalau bukan karena actionnya, kayaknya satu-satunya alasan lain kenapa aku lanjut nonton film ini adalah karena sinematografinya. Terutama dari segi pencahayaan, pewarnaan, dan kontras terhadap dunia atau karakter di film ini. Lighting secara keseluruhan, filmnya itu sangat bervariasi. Mulai dari gelap, semi-semi agak ngebayang gitu, yang bawain rasa lebih serius ke adegannya, sampai ada adegan-adegan yang terang banget, yang bawain kesan lebih ceria. Dan ini pun juga dibarengi sama warna yang juga disesuaikan. Dan aku sukanya dari film ini adalah karena mereka itu mengkaitkan warna serta pencahayaan terhadap karakter-karakter tertentu. Kayak misalnya, setiap karakter utamanya, si Ok-ju muncul, maka adegannya itu lebih kelihatan gelap dan warna yang muncul cenderung ke warna abu, hitam, kebiruan, dan hijau bahkan, yang mana mencerminkan keadaan serta sifat dia yang lebih ke arah depresif serta serius. Dan kontras sekali sama temennya yang setiap muncul, adegannya itu jadi cerah banget, kemudian warnanya juga agak kemerahan, pink, atau warna-warna yang memberi rasa keceriaan lah terhadap adegannya. Dan menurutku dari situ aja itu udah bagus banget untuk ngebantu ngasih pendalaman secara karakter. Karena kan mengingat kita juga nggak banyak tahu mengenai tokoh-tokoh di film ini, yang penjelasannya pun juga emang dikit banget. Nah tapi walaupun secara penjelasan karakternya itu emang nggak begitu dalam, tapi para pemerannya ini bisa dibilang masih oke lah. Sebenarnya di awal-awal, pemeran utamanya, si Jang Jung-sa, yang memerankan karakter Ok-ju, aku ngelihatnya kayak masih kurang untuk aktingnya. Mungkin juga karena ceritanya ya,
Tapi dari awal sampai tengah, bahkan mungkin sampai agak mau ke akhir itu flat banget ekspresinya. Apalagi ada satu adegan yang kalau secara cerita itu harusnya dia sedih banget dan bahkan mungkin menjadi titik terendah untuk karakter utamanya di film ini. Tapi nangisnya itu aneh dan kelihatan masih setengah-setengah banget untuk aktingnya. Walaupun to be fair, aku rasa ini juga bukan sepenuhnya karena pemerannya ya. Karena di bagian belakang ada adegan yang sama-sama adegan nangis dan diperankan oleh orang yang sama juga. Dan di situ aktingnya bagus banget. Yang berarti yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah kenapa di bagian tengah bisa jauh banget untuk aktingnya gitu kan? Apa mungkin waktu syuting lagi buru-buru? Atau mungkin arahan sutradaranya emang kayak gitu? Cuman yang pasti menurutku kedua pemeran intinya, yaitu pemeran protagonis dan pemeran antagonisnya itu bagus. Dan untuk pemeran yang lainnya, kelihatannya sih di sini biasa aja. Tapi ya emang kebetulan munculnya mereka pun juga dikit banget. Dan setiap muncul, kayaknya juga nggak ada momen yang krusial sama sekali. Jadi ya nggak ada kesempatan juga untuk melihat acting mereka gitu. Ya tapi secara keseluruhan, filmnya oke lah. Nggak jelek, tapi ya jauh juga sebenarnya dari kata bagus menurutku. Palingan aku bisa bilang kalau aku sangat menikmati aspek sinematografinya. Dan untuk sisanya, ya bisa dibilang terlalu banyak kurangnya lah. Jadi silakan tonton filmnya, kalau misalnya kamu tertarik, dan pasti kamu juga punya pendapat sendiri. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menonton, dan sampai ketemu di video yang berikutnya.